جاهل راغب في الدنيا، لأن الزاهد من لو أقبل الناس عليه بتعظيم وبذل الأموال لكان يعرض عن ذلك ويكرهه، وهذا يطلب الدنيا بعمل الآخرة، فمن أجهل منه. فإذا لم يقدر على الزهد في الدنيا فينبغي له أن يطلب الدنيا من المالك لها وهو الله، فإن قلوب الخلائق بيده يقبل بها على من أقبل عليه يسخرها له فيما يشاء. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، وقال رضي الله تعالى عنكم: وأما الرياء adapun riya, fayadullu ala khuluwi qalbil mura'i, menunjukkan kekosongan hati orang yang ingin dilihat tersebut. Al-mura'i, orang yang ingin dilihat. Min 'azamatillah wa ijlalih, dari keagungan Allah dan kebesaran Allah. Li'annahu, karena dia yatasanna', berbuat, wa tazayyan lil makhluqin, dan menjadi baik di mata manusia atau di mata para makhluk. Wala yagna' bi'ilmillahi rabbil alamin, sementara ia tidak menerima ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yagna' bi'ilmillahi rabbil alamin, sementara ia tidak menerima ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min amalis salihat, barang siapa yang beramal saleh. Wa min amalis salihat, barang siapa yang beramal saleh. Wa ahabba an ya'rifahu an-nas, dan ia merasa senang. Wa ahabba, dan ia merasa senang, ayya'rifahu an-nas, diketahui orang lain. Diketahui orang lain. Bidzalika, sebab amal tersebut. Bidzalika, sebab amal tersebut, liyu'azzimuh, supaya dirinya mendapatkan kemuliaan. Mendapatkan kemuliaan dari orang lain. Wa yastati'u wa yastani'u ilaih,
dan bersikap baik padanya orang yang wa yustani'u ilaih al-ma'ruf, bersikap baik padanya, fahuwa mura'i jahilun raghibun fid dunya, fahuwa mura'i, dan orang yang seperti itu disebut orang riya. Fahuwa mura'i, dan orang yang seperti itu disebut orang riya. Jahilun, sekaligus bodoh. Raghibun fid dunya, dan berhasrat untuk memiliki dunia. Dan berhasrat untuk memiliki dunia. Lianna zahid, karena orang yang zuhud itu, lianna zahid, karena orang yang zuhud itu, man law aqbalan nas alaihi bitta'zim, adalah orang yang apabila didatangi annas, para manusia, alaihi bitta'zim, dengan diagungkan, wa badlil amwal, diberi harta, lakana yu'ridu an dhalik wa yukrahu, maka ia akan menghadiri dan membenci hal tersebut. Maka ia akan menghindari, dan membenci hal tersebut. Wa hadha yatlub ad-dunya bi'amal al-akhirah. Ini merupakan mencari dunia dengan amalan akhirat. Wa hadha yatlub ad-dunya bi'amal al-akhirah, ini merupakan mencari dunia dengan amalan akhirat. Faman ajhalu minhu, untuk siapa, faman ajhalu minhu, dan siapakah orang yang paling bodoh, orang yang lebih bodoh. Wa idza lam yaqdir 'ala zuhdi fid dunya, apabila wa idza lam yaqdir 'ala zuhdi fid dunya, apabila orang yang riya belum mampu untuk zuhud, wa idza lam yaqdir 'ala zuhdi fid dunya, apabila orang yang riya belum mampu untuk zuhud, fayambaghi lahu ay yatlubad dunya minal malik laha, seharusnya ia meminta harta dari pemiliknya. Seharusnya ia meminta harta dari pemiliknya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa Allah, karena
Allah Subhanahu wa taala fa inna qulubal khalaiq biyadihi, karena seluruh hati makhluknya itu berada di dalam genggamannya. Fa inna qulubal khalaiq biyadihi, karena seluruh hati makhluk berada dalam genggamannya. Yuqbilu biha, dan juga ia akan memberi, yuqbilu biha ala man aqbala alaih, dan ia juga akan memberi harta kepada siapa saja yang mendatanginya. Yuqbilu biha ala man aqbala alaih, dan dia Allah Subhanahu wa taala akan memberi harta kepada siapa saja yang mendatanginya. Wa yusakhiruha lahu fima yasha, serta ia akan menyerahkan harta dunia kepadanya pada sesuatu yang ia kehendaki. Alhamdulillah, puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang di pagi hari ini Allah masih memberikan kenikmatan terhadap pandangan diri kita untuk bisa melihat ciptaannya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kehangatan kepada seluruh makhluk di alam semesta, yaitu matahari. Yang mana tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu di alam semesta ini melainkan semua yang diciptakan oleh Allah pasti terdapat kemanfaatan buat umat manusia. Buat umat manusia. Tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah di alam semesta ini tidak memiliki kemanfaatan, pasti di dalamnya terdapat kemanfaatan. Sekalipun itu dipandang oleh manusia tidak enak. Seperti matahari. Matahari kalau di siang hari itu panasnya subhanallah menyengat luar biasa. Tapi matahari ini pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk makhluk hidup di alam dunia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semua untuk memberitahu kepada diri kita bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, maha agung, maha tinggi, maha tunggal, maha abadi. Tidak ada di alam semesta ini yang memiliki sifat tunggal, sifat kemuliaan,
yang tidak akan sirna, sifat keabadian, sifat keagungan, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap sesuatu yang kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti memiliki keabadian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti memiliki keabadian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi setiap sesuatu yang tidak disandarkan dan yang tidak diniatkan, yang tidak diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan sirna. Akan sirna. Seperti amal ibadah, salat, puasa, zakat, sedekah, tatkala itu semua tanpa dilandasi atau tanpa disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan mendapatkan kehilangan, tidak memiliki keabadian. Puasa kita tidak kita niatkan karena Allah, tidak ada keabadian. Salat kita tidak kita niatkan untuk Allah, tidak memiliki keabadian. Zakat kita tidak niatkan karena Allah, zakat kita tidak memiliki keabadian. Ibadah-ibadah yang lain kalau tidak disandarkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu semua akan sirna dan hilang begitu saja, tanpa ada arti dan manfaat untuk dirinya di dunia, terlebih di akhirat. Maka segala sesuatu yang berunsur dengan ibadah, berunsur dengan syariat, berunsur dengan sunnah, berunsur dengan ajaran-ajaran Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak disandarkan kepada Allah, yang tidak diniatkan untuk Allah, yang tidak diniatkan karena Allah, maka ibadah semua itu akan sirna, akan hilang, tidak akan membawa kemanfaatan sedikit pun bagi mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam firman-Nya, wa ma umiru illa liya'budullah, wa ma umiru illa liya'budullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita nih sebagai hamba, wa ma umiru illa liya'budullah. Allah menciptakan kita, Allah mengadakan kita, Allah mengizinkan kita untuk hidup di muka buminya, memerintahkan kita untuk apa? Tidak ada yang Allah perintahkan kepada diri kita, tidak ada yang Allah wajibkan kepada diri kita, tidak ada yang Allah Subhanahu wa ta'ala haruskan kepada diri kita, illa liya'budun, melainkan hanya untuk beribadah, menyembah, tunduk atas ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi apa? Allah memerintahkan kita ibadah, Allah memerintahkan kita salat, Allah memerintahkan kita puasa, Allah memerintahkan kita zakat, Allah memerintahkan kita sedekah, Allah memerintahkan kita haji, Allah memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan amal saleh. Hanya mukhlisin, hanya untuk memiliki niat ikhlas, hanya untuk memiliki niat ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budallahul mukhlisin lahuddin. Allah memerintahkan kita untuk ibadah hanya untuk ikhlas. Allah memerintahkan kita untuk puasa untuk ikhlas. Allah memerintahkan kita untuk zakat harus ikhlas. Allah memerintahkan kita sedekah harus ikhlas.
Harus ikhlas. Makanya di dalam keikhlasan ini berkaitan dengan yang namanya riya. Yang berkaitan dengan yang namanya riya. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada diri kita, ada ibadah yang murni, ada ibadah yang keruh. Ada ibadah yang murni dan ada ibadah yang keruh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala lillahid dinul khalis. Ala lillahid dinul khalis. Ala lillahid dinul khalis. Sesungguhnya agama yang murni adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk Allah. Kalau ibadah kita ingin bersih, ibadah kita ingin murni, ibadah kita ingin suci, maka ibadah kita niatkan hanya untuk Allah. Karena tidak ada agama yang murni melainkan agama untuk Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak ada ibadah, tidak ada amal saleh, tidak ada puasa, tidak ada zakat, tidak ada haji, tidak ada sedekah yang murni, yang bersih di dalamnya melainkan hanya untuk Allah. Melainkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka orang-orang yang ikhlas? Siapa mereka orang-orang yang ikhlas? Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan innama nut'imukum liwajhillah. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan mensifati orang-orang yang ikhlas itu seperti apa? Mensifati orang-orang yang ikhlas itu seperti apa? Allah mengatakan di dalam firman-Nya, "Innama nut'imukum liwajhillah." Kami memberikan makanan kepada kalian liwajhillah, hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Dan mereka mengatakan, "La nuridu minkum jazaa'a wala syukura." La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Dan kami tidak berharap sedikit pun kepada kalian jazaa'a, balasan, wala syukura, dan ucapan terima kasih. Ini Allah Subhanahu wa taala, Allah memberitahu kepada diri kita, hamba yang ikhlas itu seperti apa? Hamba yang murni di dalam ibadahnya itu seperti apa? Hamba yang murni di dalam puasanya seperti apa? Hamba yang murni di dalam zakatnya, di dalam sedekahnya, di dalam hajinya seperti apa? Allah mengatakan liwajhillah wala nuridu minkum jazaa'a wala syukurah. Mereka berpuasa, mereka salat, mereka zakat, mereka sedekah, mereka haji, mereka melakukan perbuatan amal saleh yang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka sedekah, tatkala mereka zakat, tatkala mereka membantu saudaranya, mereka mengatakan la nuridu minkum jazaa'a. Kami tidak berharap sedikit pun untuk dibalas. Kami tidak berharap sedikit pun untuk dibalas. Enggak, tatkala mereka sudah mengeluarkan, mereka mengeluarkan sedikit pun di dalam hati kami tidak ada ingin untuk dibalas. Enggak ada sedikit pun harapan untuk dibalas, itu enggak ada. Jangankan harapan untuk dibalas, wala syukura, ucapan terima kasih aja itu enggak diharapkan. Enggak diharapkan. Kalau kita
Makanya kita harus introspeksi nih. Kalau di hati ini masih ada harapan untuk mendapatkan ucapan terima kasih dari orang, ucapan terima kasih nih menandakan di dalam hati kita belum ada keikhlasan. Padahal cuma terima kasih doang. Terima kasih ya. Apalagi kalau kita membantu atau kita memberi. Kita memberi, orang yang kita beri tidak berterima kasih. Orang yang kita beri tidak ada ucapan terima kasih. Orang yang kita beri tidak ada ucapan hal-hal yang membuat diri kita ini senang. Hal-hal yang membuat diri kita senang. Taunya orang ini nggak ucapin terima kasih. Hati kita bilang, itu orang dikasih nggak ucapan terima kasihnya pisan. Ya. Ada begitu kita? Ada nggak? Ada. Udah gua kasih, nggak ada ucapan terima kasih pisan itu orang. Ya. Udah gua tolong, nggak ada ucapan terima kasih pisan itu orang. Itu menandakan di dalam hati kita belum ada keikhlasan liwajhillah. Belum ada keikhlasan liwajhillah. Ini pernah diceritakan, ada suatu kisah, suatu cerita, ada seorang ulama yang ingin sedekah. Seorang ulama yang ingin sedekah. Tatkala ulama ini ingin bersedekah, ulama ini ingin memberi. Ulama ini mengatakan apa? Ambillah barang ini tapi bukan untukmu. Ambillah barang ini tapi bukan untukmu. Kira-kira kalau ente ada yang ngasih, ini ambil nih tapi bukan buat ente. Ente ambil enggak? Ente ambil enggak? Enggak. Dan yang dikasih juga cerdas. Yang dikasih juga cerdas. Jawabannya apa? Iya, saya ambil dan ini barang bukan darimu. Iya, ini barang saya ambil tapi bukan darimu. Maksudnya apa? Ulama ini tatkala bersedekah, ini ambil barang tapi bukan buatmu. Maksudnya ini ambil barang, saya niat ngasih barang ini untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan buat kamu. Dan orang yang menerima juga cerdas. Ya, ini barang saya ambil tapi bukan darimu. Ya, ini barang saya ambil tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hebat ya? Ente dikasih kalau kayak gitu, ini orang gimana sih niat ngasih tapi bukan buat gua? Ini pemberi dengan yang diberi sama-sama memiliki keikhlasan. Sama-sama memiliki keikhlasan. Pemberi ingin mendapatkan pahala dari Allah dan yang diberi ingin juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, emang yang diberi juga bisa dapat pahala? Bisa. Enggak cuman yang memberi mendapatkan pahala, tapi yang diberi juga bisa dapat pahala. Dengan apa? Dengan menjaga hati orang yang memberi. Agar hati orang yang memberi itu enggak riak, enggak sombong. Enggak sombong. Kayak contoh tadi, ini ambil nih barang tapi bukan buat kamu. Dijawab lagi, ya ini barang saya ambil tapi bukan dari kamu. Bukan dari kamu. Yang memberi dapat pahala, yang diberi juga dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Ini tanda-tanda orang-orang yang memiliki keikhlasan di dalam hatinya yang sangat luar biasa. Keikhlasan yang begitu luar biasa di dalam hatinya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kedua orang ini terjaga dari sifat riya. Terjaga dari sifat riya dan ingin memiliki sifat ikhlas. Memiliki sifat ikhlas.
Tapi ente jangan nyontoin sama orang-orang awam. Ya. Ente ntar ente contohin sama orang awam. Mentang-mentang ente pengen ikhlas, ente bilang sama orang awam nih, orang yang ngerti, atau sama orang-orang yang apa namanya, yang nggak mampu, orang-orang yang miskin. Ente datang ke rumahnya, ente bawa sembako, ente bilang, Bu, ini ambil, tapi bukan buat ibu. Udah seneng nih yang punya rumah nih. Wah, gue dikasih sembako nih, beras, minyak, apalagi minyak lagi mahal kan. Udah mau ngasih, nih Bu, nih ambil barang, tapi bukan buat ibu. Paling dia ngomong, gimana sih Pak? Ngasih tapi bukan buat saya, buat siapa? Ya. Ini orang-orang yang apa namanya? Mereka berusaha untuk memiliki sifat ikhlas. Mereka berusaha untuk memiliki sifat ikhlas. Dan guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Syekh Abi Bakar bin Salim, itu beliau pernah berkata, dan beliau mendapatkan nasihat dari guru beliau yaitu Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Beliau mendapatkan nasihat dari gurunya yaitu Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Apa kata beliau? Ya, Al-Habib Abdullah Al-Haddar, beliau pernah menasihati anak-anaknya dan murid-muridnya. Beliau pernah menasihati anak-anaknya dan murid-muridnya. Apa kata Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar? Beliau mengatakan, ya waladi, wahai anakku, salafukum yu'allimun nas wa yad'una ila Allah wa la yutlub minhu ay muqabalah hatta kalimatu syukran. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar beliau mengatakan, ya waladi, wahai anakku, salafukum, salaf kalian, ulama-ulama kalian, guru-guru kalian, kata Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, salafukum, salaf kalian, ulama-ulama kalian, guru-guru kalian, yu'allimun nas, mengajarkan manusia, mengajarkan banyak orang, mengajarkan tentang ilmu syariat, mengajarkan tentang agamanya Allah, mengajarkan salat, mengajarkan tentang ibadah-ibadah yang lain. Wa yad'unan nas ilallah, dan mereka berdakwah di jalan Allah, berdakwah mengajak manusia untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'unan nas ilallah, dan mereka berdakwah mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan wala yatlub minhu syai'an, dan mereka tidak pernah meminta apapun kepada orang yang diajari, orang yang didakwahi, orang yang diajak untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah meminta imbalan, enggak. Kata Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, enggak pernah meminta imbalan. Ai hatta muqabal kalimat syukran. Ai hatta muqabal kalimat syukran. Walaupun itu cuman kalimat terima kasih, enggak mereka harapkan, kata Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Tatkala kita mengajar, tatkala kita belajar, tatkala kita berdakwah, ini nasihat buat anda sendiri dan buat antum semua. Kalau kita nanti sudah ngajar nih, entah itu ngajar di pesantren, ngajar di rumah, ngajar di sekolah, ngajar di tempat yang lain, ngajar di majelis-majelis ilmu, jangan mengharap sesuatu apapun dari tempat yang ente ngajar. Dari tempat yang ente ngajar. Jangan mengharap sesuatu apapun dari tempat yang ente ngajar.
Jangankan mengharap sesuatu, mengharap untuk mendapatkan ucapan terima kasih aja jangan. Terima kasih, jangan. Karena apa? Karena jangankan mengharap sesuatu, mengharap ucapan terima kasih saja dari orang itu menggugurkan pahala semua. Menggugurkan pahala semua. Itu gugur pahalanya. Ente ngajar pahalanya gugur. Ente dakwah pahalanya gugur. Tatkala kita ngajar, jangan sampai kita mengharapkan sesuatu dari tempat yang kita mengajar. Dan juga jangan sampai kita mengharapkan ucapan terima kasih dari orang yang memiliki tempat kita mengajar atau tempat yayasan, pesantren, majelis taklim. Jangan. Jangankan minta imbalan, mengharapkan terima kasih, mengharapkan ucapan terima kasih itu bisa menggugurkan pahala kita. Seperti apa? Seperti kisahnya ada di zamannya Imam Hasan Al-Basri. Di zaman Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu ardah. Itu cuman gara-gara taplak meja. Taplak meja nih. Pahala haji 3 kali gugur. Cuman gara-gara taplak meja. Ini di zaman Imam Hasan Al-Basri, beliau diundang sama orang kaya di zamannya. Diundang makan di rumahnya. Diundang makan di rumahnya. Akhirnya setelah Al-Imam Hasan Al-Basri datang ke rumahnya dia, ini orang bilang sama anaknya, "Wahai anakku, kenapa ente naruh taplak meja yang saya beli haji tahun ini? Seharusnya ente menaruh taplak meja bukan taplak meja yang saya beli haji tahun ini, tapi ente naruh taplak meja yang saya beli di Mekah itu 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu, bukan taplak meja yang sekarang, tapi taplak meja 3 tahun yang lalu waktu saya berangkat haji saya beli di Mekah." Cuman ngomong gitu doang. Pahala gugur haji 3 tahun habis. Cuman gara-gara taplak meja. Gara-gara taplak meja. Makanya perihal ikhlas ini memang sulit. Memang sulit. Sulit. Sulitnya luar biasa. Harus tempur dulu sama setan. Tempur dulu sama hati nih. Kalau nggak perang dulu susah. Kalau nggak perang dulu susah. Ini kata Imam Hasan Al-Basri, "Wahai fulan, sangat disayangkan pahala 3 kali haji, pahala 3 tahun, 3 kali berturut-turut haji, pahala haji menggugur di mata Allah Subhanahu wa taala." Pahala haji menggugur di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala kita ingin minta dibilang, ana bilang, mengajar, berdakwah, dimanapun kita mengajar, entah itu di pesantren, di majelis taklim, di rumah, kalau seandainya bilang kayak gini nih, ini contoh doang, contoh. Seandainya ente ngajar di rumah, ya, ngajar di rumah. Tahu-taunya anak-anak yang ente ajarin ada beberapa orang yang nggak ngasih, nggak ngasih. Ente bilang,
Kalau seandainya ada kalimat seperti ini, seandainya ada kalimat, itu orang tuanya nggak idep banget sih, gitu. Ya. Orang tuanya nggak idep banget sih romannya. Padahal cuman nggak nyebut, itu orang tuanya nggak pakai kebayaran, gitu kagak. Itu orang tuanya nggak idep banget. Itu sudah menandakan di dalam hatinya tidak ada keikhlasan. Di dalam hatinya menandakan sudah tidak ada keikhlasan. Ikhlas ini memang berat, harus kita belajar. Di dalam ikhlas ini kita harus belajar. Kita harus ambil pelajaran ini. Cuman gara-gara taplak meja, amal ibadah 3 kali gugur. Itu taplak meja, kalau katanya bisa ngomong, apa salah gua? Ya. Cuman gara-gara taplak meja, pahala haji 3 kali gugur, habis. Cuma dia mengucapkan kalimat, nah bukan taplak meja yang ini yang dipakai, tapi taplak meja 3 tahun yang lalu waktu bapak pergi haji. 3 tahun yang lalu. Bapak kan pergi haji itu tahun ini berangkat, tahun kemarin berangkat, tahun kemarin lagi berangkat. Nah itu taplak meja yang itu dipakai. Cuman ngomong kayak gitu. Nggak bilang, Imam, saya udah berangkat haji 3 kali nih. Kagak, cuma ngomong kayak gitu doang. Tapi sudah menggugurkan pahala haji. Pahala haji. Makanya tatkala kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah, jangan ada niatan di dalam hati untuk mendapatkan apapun itu dari makhluk. Dari makhluk, dari manusia, dari manusia. Bahkan sampai dikatakan oleh Al-Imam Qatadah, dikatakan oleh Imam Qatadah, penyakit riya ini tidak hanya menimpa orang yang hidup, orang yang mati pun bisa terkena penyakit riya. Mati, orang mati. Kata Imam Qatadah, beliau mengatakan penyakit riya itu tidak hanya menimpa orang yang hidup. Orang yang mati pun itu bisa terkena penyakit riya. Ini mati nih. Mati. Kata muridnya, muridnya menanya kepada Imam Qatadah, wahai guru, orang mati bisa punya sifat riya juga? Udah mati nih, udah masuk kubur, udah dikafan, diazanin, dipendem, masih punya penyakit riya? Kata Imam Qatadah, masih. Bagaimana caranya? Iya, dia ibadah, dia niat ibadah nih, dia niat ibadah, dia niat sholat, dia niat bangun malam, dia niat baik kepada orang, dia niat sedekah, dia niat amal soleh, dikarenakan pengen nanti kalau mati jenazahnya banyak yang nyolatin. Banyak yang nyolatin. Ya. Banyak yang nyolatin. Bangun malam, dia baca Quran, dia sedekah, dia berbuat amal soleh, dia berbuat perbuatan-perbuatan yang baik. Dia niat melakukan ibadah itu semua, dia pengen nanti waktu matinya banyak orang yang menyolati, banyak orang yang mengantarkan jenazahnya, sehingga orang mengatakan, ih itu subhanallah orangnya yang nyolatin banyak banget, yang nyolat, yang nganterin ke kuburan juga banyak. Kalau punya niatan kayak gitu, matinya dia sudah mendapatkan sifat riya. Orang mati ini, orang mati juga punya sifat riya. Makanya udah dah, kalau kita mau ibadah jangan niat yang kagak-kagak, udah jangan. Jangankan niat yang lain, jangankan niat untuk dipuji, jangankan niat untuk nyohor, terkenal, macam hal yang lain lah. Niat
untuk bisa mendapatkan kalimat syukur dari orang lain, itu termasuk bagian dari riya, bukan bagian dari keikhlasan. Ingat ya, kalau kita memberi, udah memberi, dia mau ngucapin syukur ya sudah, nggak ngucapin ya udah. Ucapan syukur sama ucapan syukur terucap maupun syukur tidak terucap sama bagi kita. Sama bagi kita. Ya memang harus kita latih. Kita punya hati, kita latih. Kita punya jiwa, kita latih. Kita punya sanubari, kita latih. Kita latih untuk mendapatkan keikhlasan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah. Tatkala kita memberi, entah itu memberi ibadah, sholat, puasa, zakat, sedekah, haji, liwajhillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya untuk Allah. Jangan cari yang lain. Jangan cari yang lain. Ini riya ini penyakit yang berbahaya, sangat berbahaya. Makanya Imamul Haddad di dalam kitabnya ini ada Sulukul Murid, 3 penyakit ini pangkal, asal penyakit yang terbesar: sombong, riya, dan hasud. Kan ada 3 itu ya. Ada 3. Sombong kemarin sudah kita sampaikan. Riya sekarang. Ini riya adalah penyakit hati yang paling besar. Pangkalnya dari segala penyakit hati riya ini. Sampai ada dulu nih di Hadramut, di zaman dulu di Hadramut ada satu kampungnya kompak. Penduduk kampungnya kompak. Kepala desanya itu membuat pos jaga. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membangunkan masyarakat untuk sholat tahajud. Pos jaga dibuat sama RW, dibuat sama RT, dibuat sama lurah, itu digunakan untuk orang yang menjaga dan untuk membangunkan orang-orang sholat tahajud. Kalau kita beda, RW bikin pos kamling, RT bikin pos kamling buat main karambol sama main gaple. Main karambol sama main gaple. Main gaple, iya. Wala bangunin sholat tahajud, wala bangunin subuh. Adzan subuh nih, Allahu Akbar, pulang. Bukan ngebangunin malah pulang. Ini satu kampung nih kompak. Orang-orang kampung itu setuju. Ya, bangunin kita semua katanya. Akhirnya kepala desanya itu membuat tim ronda. Tim ronda. Jadi setiap malam itu beberapa orang yang jaga. Enggak cuma jaga, tapi membangunkan untuk sholat tahajud. Setiap rumah diketok sampai orangnya bangun. Setiap rumah diketok sampai orangnya bangun. Akhirnya ada salah seorang penduduk kampung di situ. Dia ini di hari itu, di malam itu bangun sebelum bahasa yang jaga itu? Yang jaga apa bahasa yang jaga? Ngeronda ya, yang ngeronda. Ya. Yang ngeronda. Ini orang bangun sebelum yang ngeronda ngetok pintunya. Ini orang bangun sebelum dia ngetok pintunya. Dan di dalam hati ini orang cuman terlintas sedikit doang, nggak banyak.
Ntar kalau orang itu lewat, saya ngajinya saya kencengin. Biar dia tahu kalau saya sudah bangun, jadi dia nggak bangunin saya lagi. Cuman gitu doang, ucapan gitu doang. Akhirnya yang ngeronda ngetok pintu di rumah sebelahnya. Ngetok pintu di rumah sebelah beberapa kali. Akhirnya yang punya rumah di sebelah ini jawab, "Ya, saya udah bangun." Wah, ini orang yang bangun nih, yang ibadah tadi. Wah, ini orang yang ronda udah menuju ke jalan ke rumah saya nih. Akhirnya dia baca dengan suara yang lantang, cuma 2 ayat. 2 ayat dibaca keras, suara keras. Biar yang ngeronda dengar, oh, yang punya rumah udah bangun. Cuman pengen ngasih tahu kalau yang punya rumah udah bangun. 2 ayat dia kerasin baca ayatnya, baca Qur'annya. Akhirnya dia lewatin. Yang ronda ngelewatin rumah yang sudah bangun, rumah apa orangnya. Keesokan malamnya dia mimpi. Dia mimpi seakan-akan itu hari kiamat. Hari kiamat. Pas sampai di waktunya dia, buku amal ibadahnya dibuka semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ente fulan bin fulan, hari ini tanggal ini ibadah, hari ini tanggal ini ibadah, hari ini tanggal ini ibadah. Akhirnya pas malam itu dilihat sama dia nih, oh iya, kemarin malam saya sholat sekian rakaat, saya ngaji sekian juz. Ini setiap ngaji, setiap ayat tertulis di buku amal ibadahnya. Pas ada di satu surat dilihat sama dia, dilihat, totonya 2 ayat hilang. 2 ayat ini hilang, nggak tercatat kebaikannya. Ini orang bilang, ya Allah, kayaknya kemarin saya ngaji, kemarin kayaknya saya ngaji 2 ayat ini saya baca katanya. Kok di sini hilang? Nggak ada tercatat pahalanya. Allah mengatakan, iya memang engkau baca di saat itu. Akan tetapi engkau baca Al-Quran itu, ayat itu bukan karena aku, tapi karena orang yang ronda. Karena orang yang ngeronda. Padahal cuman bukan pengen sombong, bukan, cuma pengen agar orang yang ngeronda itu tahu kalau dia udah bangun malam. Cuman pengen tahu gitu doang. Tapi 2 ayat itu enggak ditulis sama Allah Subhanahu wa taala di buku amal ibadahnya. Ya, makanya ini penyakit hati yang membahayakan, bisa merugikan kita. Rugi. Juga disebutkan di dalam kisah Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ada orang yang ingin bangun masjid. Ingin bangun masjid. Ini harus kita tiru nih. Kita contoh Al-Imam Al-Haddad. Ada orang yang ingin bangun masjid, datang kepada Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ini orang bilang, wahai Habib Abdullah Al-Haddad, saya pengen bangun masjid katanya. Saya pengen bangun masjid. Apakah engkau punya donatur yang bisa membantu saya untuk bangun masjid? Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ente mau bangun masjid? Iya. Iya Habib. Ente punya duit berapa? Kasih kepada saya, dan sudah nanti saya bangunkan masjid sampai selesai. Tapi ente nggak usah perlu tahu dibangunnya di mana, di kampung apa, berapa lantai, bentuknya seperti apa, nama masjidnya apa. Dikutu saya Abdullah Al-Haddad. Kata orang ini bilang, wahai Habib, gimana? Saya yang mau bangun tapi saya nggak tahu, nggak boleh tahu. Saya yang mau bangun tapi saya nggak boleh tahu bangunnya di mana, masjidnya seperti apa, nama masjidnya apa, di kampung apa, tapi saya nggak boleh tahu. Kok nggak boleh tahu, Beb? Kalau nggak boleh tahu, ya berarti nggak enak dong, Beb. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, kalau kamu ingin membangun masjid, sudah kamu serahkan sepenuhnya sama saya akan bangunkan masjid, tapi kamu nggak boleh tahu masjid saya bangun di daerah mana, di kampung apa, namanya apa, lantai berapa, seperti apa bentuknya, nggak usah tahu. Loh kok gitu, Beb?
Nggak asik dong Beb, nama saya berarti nggak ada dong di situ. Wah. Nama saya nggak ada dong Beb di situ. Kalau niat kamu seperti itu, lebih baik kamu nggak usah bangun masjid. Lebih baik kamu nggak usah bangun masjid. Karena niat kamu sudah seperti itu, belum bangun masjid, pahala bangun masjidnya udah habis, udah hilang. Udah hilang. Kalau zaman sekarang kan beda. Zaman sekarang beda. Bangun masjid, nama-namanya ditulis semua di situ. Terpampang, gede. Apalagi kalau sampai tulis nama, titelnya nggak kebawa. Titelnya nggak kebawa. Panitia buat nulis nama-namanya diomelin. Lu gimana sih? Gue kan SPDI, MA, MMM, dan MM 2100. Cikarang itu. Atau ada orang bangun masjid nih. Bangun masjid dia bilang, udah selesai masjid nih. Wah, selesai. Dia cerita sama yang lain. Gue mah nggak mau dipuji sama orang, nggak suka gue dipuji. Tapi alhamdulillah itu masjid kalau bukan karena gue, wah nggak jadi itu. Gue mah biasa aja, orang-orang nggak ada yang tahu itu kalau gue yang bangun itu. Orang-orang mah nggak ada yang tahu kalau gue nyari dana itu, biarin. Gue mah ikhlas karena Allah gue mah. Ya. Belum ikhlas namanya. Ya, belum ikhlas. Al-Imam Daud At-Ta'i. Al-Imam Daud At-Ta'i. Pakai alif bukan ain. Al-Imam Daud At-Ta'i. Itu beliau 40 tahun berpuasa, keluarganya nggak ada yang tahu. 40 tahun nih. Puasa, keluarganya nggak ada yang tahu. Satu orang pun dari keluarganya nggak ada yang tahu. Satu orang pun keluarganya nggak ada yang tahu. Kalau kita pengen dibilang orang puasa, mukanya pucet, lesu. Lu ngapa Jis? Puasa? Iya mak, puasa. Mukanya lemes ya, dilemes-lemesin mukanya. Ini Al-Imam Daud At-Ta'i 40 tahun puasa, keluarganya itu nggak ada yang tahu. Ini 40 tahun bukan sedikit waktunya nih. 40 tahun berpuasa, keluarganya nggak ada yang tahu. Keluarganya nggak ada yang tahu. Kalau kita puasa sunnah di rumah, nggak keluar-keluar dari kamar, nggak keluar-keluar dari rumah, biar ditanya sama orang rumah, lu ngapa nggak keluar-keluar puasa? Ya alhamdulillah sih. Alhamdulillah sih, mudah-mudahan. La ilaha illallah. Al-Imam Abi Ali Fudail bin Iyad. Al-Imam Abi Ali Fudail bin Iyad. Itu beliau mengatakan, al-amal li ajlin nas, al-amal li ajlin nas riya. Al-amal li ajlin nas syirik. Al-amal li ajlin nas syirik. Wa tarkul amal li ajlin nas riya. Al-Imam Abi Ali Fudail bin Iyad itu beliau mengatakan, al-amal li ajlin nas syirik. Wa tarkul amal li ajlin nas riya. Orang
mengerjakan amal dikarenakan manusia, itu syirik. Kenapa syirik? Karena dia menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadahnya bukan karena Allah, tapi ibadahnya karena manusia. Tapi dia meninggalkan watarkul amal li ajlin nas, riya. Dia meninggalkan amal karena manusia, itu riya. Maksudnya apa? Contoh seandainya seperti ini. Udah biarin, gua mah nggak usah ibadah, nggak usah sholat duha, karena takut diketahui oleh orang. Andainya nih, karena takut diketahui oleh orang, udah biarin gua mau sholat duha, itu riya. Jadi dia nggak meninggalkan nggak melaksanakan sholat duha, meninggalkan sholat duha. Tarkul amal li ajlin nas riya, meninggalkan amal karena manusia, itu riya. Ente nggak jadi ibadah dengan dalih mengatakan, wah, gue takut sholat gue ketahuan sama orang nih, udah biarin dah, gak usah sholat. Itu riya. Itu riya. Dan amal riya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama sekali mendapatkan kebaikan dan keuntungan bagi mereka yang mengerjakan. Bagi mereka yang mengerjakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga hati kita dari sifat riya, menjaga hati kita dari sifat riya, dan menjadikan hati kita memiliki sifat ikhlas, membersihkan hati kita dari sifat riya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan hati kita dari sifat-sifat riya yang membuat kebaikan dan amal ibadah kita hilang di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, sekali lagi, kita ibadah jangan sampai niat selain kepada Allah. Kita niat ibadah jangan sampai niatnya selain kepada Allah. Jangan sampai kita niatkan selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu semua akan menggugurkan pahala ibadah kita. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi anna nagtarafna أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات والدينا ربي ومولودينا وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي فضلا وجودا منا لا باكتسال منا بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي وآله وصحبي عدة تش صحبي فالحمد للإله في البدر والتناء حمدا كثيرا دائي محبة النسائي.